Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 30 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Nana yang lagi beres-beres di kontrakannya tiba-tiba dia menemukan potongan ekor anak buaya dan buku harian dia. Di sini juga dia sangat kaget dan dia juga nggak banyak basa-basi, dia langsung nelpon suaminya yaitu Dewa. Lalu di sini Nana juga langsung nelpon Dewa dan di sisi lain Dewa juga sampailah ke kantor polisi, dia lagi membesuk Pasha. Lalu Pasha juga ditanya sama Dewa, apa masalahnya kamu bisa masuk penjara? Lalu Dewa sudah menanya kayak gitu. Di sini Pasha tidak jujur kepada Dewa karena di situ ada Saskia sama ibunya Saskia. Di sini juga Pasha juga dia tidak jujur dan Dewa juga dia marah kepada Pasha. Kamu itu kalau tidak jujur sama saya tidak bisa membebaskan kamu, kata Dewa sambil marah kepada Pasha. Pas dia lagi nanya kepada Pasha, di sini dia menerima telepon dari istrinya yaitu Nana. Dia juga sangat kaget karena Nana dia sangat panik dan dia juga suruh cepet-cepet pulang. Lalu Dewa juga ngomong kepada Pasha, saya mau pulang karena kamu tidak jujur sama saya tidak bisa membebaskan kamu, kata Dewa sambil dia juga pergi meninggalkan Pasha di kantor polisi. Pas Dewa di sini pergi, Pasha juga sangat kaget karena dia tidak ditolong oleh Pasha. Lalu sisi lain Saskia sama ibunya Saskia juga dia sangat kaget. Lain lagi di sisi lain di sini Tante Sarah sama Tante Merin juga sampailah ke rumah sakit untuk membesuk Pak Fajar. Di sini juga nggak lama kemudian datanglah rombongan Jihan yaitu karyawannya Pak Fajar, dan Pak Fajar juga ngomong kepada Jihan, kenapa kamu kok bisa tahu? Saya dikasih oleh Mbak Rani, kata Jihan kepada Pak Fajar. Lain lagi di sisi lain di sini si Nurul Tunjung si Alia si Hileud Bulu di sini juga sampailah ke kantor Cahaya Nana. Dia juga sangat kaget karena di kantor Cahaya Nana tidak ada siapa-siapa. Nggak lama kemudian rombongan Jihan datang pulang dari rumah sakit. Lalu si Alia juga nanya kepada Jihan dan Jihan juga langsung ngomong kepada si Alia Siatel dan mengasih tahu kepada si Alia Siatel, kamu tidak tahu bahwa Pak Fajar masuk rumah sakit, kata Jihan kepada si Nurul Tunjung si Alia si Hileud Leuweung. Lalu si Alia si Hileud Bulu juga di sini dia juga kaget dan langsung dia juga pergi dari hadapannya Jihan untuk pergi ke rumah sakit untuk membesuk Pak Fajar. Dia juga langsung keluar dan mencari taksi dan dia juga langsung berangkat ke rumah sakit. Lalu di sisi lain di sini Dewa juga sampailah ke kontrakannya dan dia juga langsung masuk ke dalam dan sambil memanggil-manggil istrinya. Lalu di sini Nana juga yang ada di kamarnya yang lagi panik, dia juga langsung menghampiri suaminya dan dia juga langsung ngomong kepada suaminya mengasihkan potongan ekor anak buaya dan buku hariannya. Di sini juga Nana juga menceritakan semuanya kepada Dewa. Dewa juga sangat kaget setelah melihat potongan ekor anak buaya. Di sini Dewa juga dia sudah jelas ini pasti Pak Jos datang ke sini. Singkat cerita di sini Nana sama Dewa juga berangkat pergi ke tempatnya Pak Jos. Singkat cerita di sini Dewa sama Nana juga sampailah ke tempatnya Pak Jos dan di sini ada anak buahnya dan Nana juga ngomong kepada anak buahnya, saya mau masuk ke dalam, kata Nana kepada anak buahnya. Lalu di sini tadinya anak buahnya juga dia menghalangi Nana dan di sini Nana juga sangat yakin bahwa ada Amira di dalam. Di sini juga Nana juga sama Dewa juga dia langsung masuk ke dalam dan di sisi lain terlihat Amira yang sangat ketakutan di dalam rumahnya Pak Jos suruh mengurus buaya-buaya yang lain. Di sini juga dia teringat sama Pasha. Lain lagi di sisi lain di sini Pasha yang ada di penjara dia juga teringat sama Amira dan dia juga ngomong sendiri sambil ada di dalam tahanan. Kamu sebenarnya di mana Amira? Saya kangen kepada kamu, kata Pasha sambil dia cendekul di dalam penjara. Lain lagi di sisi lain si Nurul Tunjung si Alia si Hileud Leuweung dia sampai ke rumah sakit dan di sini Pak Fajar juga sudah tergila-gila oleh si Alia si Hileud Leuweung dan di sini pas dia datang langsung Pak Fajar juga menarik tangannya si Alia si Hileud Atel. Lalu si Alia si Hileud Atel juga di sini pas ditarik di sini terjadilah patumpuk-tumpuk
Papajar sama si Nurul Tunjung si alias si Hileud Ateul. Lalu si alias si Hileud Ateul juga dia ngomong kepada Papajar, kalau Papajar jangan pegang-pegang saya, kalau Papajar mau pegang-pegang saya tikain dulu saya, kata si Nurul Tunjung si alias si Hileud Ateul. Di sini Papajar juga dasar dia juga tergila-gila sama si alias si Ateul. Dia juga dalam hatinya, kenapa saya kok bisa tergila-gila sama perempuan jahat, kata batinnya Papajar. Lain lagi di sisi lain, Nana juga sama Dewa masuk ke dalam, dan di sini anak buahnya Pak Jos juga ngomong kepada Nana sama Dewa, buku harian ini harus dihancurkan, kata anak buahnya Pak Jos kepada Dewa sama Nana sambil dia melemparkan buku hariannya Nana ke kolam buaya. Di sini juga buku hariannya pas di kolam buaya. Di sini juga buaya juga pas mau makan buku hariannya Nana. Pas sampai ke kolam buaya buku hariannya, di sini Nana juga sangat kaget, dan Nana juga ngomong kepada Dewa dia akan mengambil buku hariannya masuk ke dalam kolam buaya. Pas Nana dia mau masuk ke dalam kolam buaya, Dewa juga sangat kaget. Di sini Dewa juga dia menghalangi Nana karena itu buaya, tapi Nana kekeh dia juga masuk ke kolam buaya itu. Dewa juga tidak tinggal diam, dia juga mengikuti Nana masuk ke dalam kolam buaya untuk mengambil buku hariannya. Di sini Dewa juga sama Nana juga dia pas dia masuk, buaya-buaya juga menghampiri Dewa sama Nana. Dewa juga dia mencegah Nana supaya keluar karena bahaya buaya telah mendekati Nana. Lalu di sini Nana juga menjerit-jerit, dan Dewa juga dia bisa mengalihkan buaya itu supaya tidak mendekat kepada Nana. Nana juga di sini dia sambil dia berteriak-teriak, dan Dewa juga di sini mengalihkan buaya itu supaya jangan mendekat kepada Nana. Di sini Dewa juga sangat panik, dan Nana juga sangat panik karena melihat buaya mau mendekati Nana. Lalu singkat cerita di sini Nana juga di sini selamat dari buaya itu, dan di sisi lain lagi si Brokok Roni sama si Livia juga dia masih memakai mobil baru itu dapat door prize dari ibunya. Tapi dengan naasnya si Nurul Tunjung si Livia juga karena dia belagu, dia juga mengalami kecelakaan, dia juga mau menabrak sebuah motor. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk bocoran nanti malam episode 30 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledat, karobati tararajong, karena Mimin terus ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada, terima kasih.